Trio ikan asin divonis bersalah dan dijatuhin hukuman penjara. Akankah ketiganya ajukan banding? Keluarga Asik jalani lockdown. Seperti apa aksi Arsy Hermansyah cover lagu Aisyah istri Rasulullah? Bisnis merugi hingga terpaksa tutup. Ini dia sederet artis Indonesia yang terkena dampak COVID-19. Eits, tapi sebelum melihat semua berita tersebut, jangan lupa ya buat klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! Hai Mantul Lovers, ketemu lagi sama infotainment paling update seantero YouTube. Dan hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers, Senin 13 April 2020, sidang kasus ikan asin kembali digelar. Berbeda dengan sebelumnya, sidang kali ini melalui telekonferensi. Himbauan pemerintah yakni social distancing dan physical distancing demi menekan penyebaran virus corona. Akhirnya, setelah bergulir sekian lama dengan penuh drama di dalamnya, kasus ini akhirnya menuju babak final. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mempertimbangkan bukti serta tuntutan jaksa penuntut umum. Akhirnya, Pablo, Ray, dan Galih dijatuhi vonis bersalah. Pablo Benua divonis 1 tahun 8 bulan, Ray Utami 1 tahun 4 bulan, dan Galih Ginanjar dihukum paling berat nih Mantul Lovers, 2 tahun 4 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1, Pablo Benua, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. Terdakwa 2, Ray Utami alias Utami dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Terdakwa 3, Galih Ganda Putra dengan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan. Ya, yang mulia. Pablo, Ray, dan Galih, terhadap putusan ini saudara bisa konsultasi dengan hukum saudara. Ya, hari ini sudah dibacakan putusan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dengan terdakwa Pablo, Ray Utami, dan juga Galih. Putusan hakim menyatakan mereka terbukti bersalah dan oleh karena itu telah dijatuhi vonis masing-masing 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 4 bulan, dan 2 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Ya, jadi sudah selesai perdebatan di tingkat pengadilan negeri bahwa akhirnya jaksa penuntut umum bisa membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Mendengar putusan yang dijatuhi Hakim Ketua, pihak trio ikan asin seperti tidak tinggal diam nih. Menilai bahwa segala bukti hanya menimbulkan asumsi dan meyakini bahwa majelis hakim tidak melihat kevulgaran dalam barang bukti, trio ikan asin pun sedang berdiskusi tentang ajukan banding atau tidak. Punya waktu selama 1 pekan, kira-kira kalau menurut kuasa hukum masing-masing bakal ajuin banding nggak nih? Pikir-pikir, Bang. Pikir-pikir ya. Pikir-pikir 1 minggu ya. Bagaimana? Pikir 1 minggu. Oke, baik. Bahwa majelis mengakui tidak secara vulgar menyatakan organ intim. Dan dengan demikian maka kami menyimpulkan bahwa hakim juga masih menggunakan asumsi. Oleh karena memang secara formal yang sudah kita sampaikan ke majelis hakim bahwa kami pikir-pikir, tapi senyatanya kami mengambil sikap untuk banding. Berbanding terbalik dengan trio ikan asin yang kelihatannya nggak puas dengan putusan majelis hakim, Sony Septian dan Fairuz Arafik justru mengaku puas dan lega. Walaupun beberapa waktu lalu, Fairuz pernah menyatakan bahwa sudah memaafkan, tapi ditekankan hukum harus tetap berlanjut.
Maka dari itu, berapapun putusan yang dijatuhi hakim, menurut Fairuz yang sempat jatuh pingsan saat menjadi saksi, mengaku hal tersebut sudah seadil-adilnya. Ya, alhamdulillah aku lega ya gitu, lega karena gini. Ya, karena menurut aku kalau seandainya kita memang orang yang kalau kita ada di jalan yang benar, kita tidak perlu terlalu banyak bicara gitu loh. Jadi ya alhamdulillah cukup antara aku sama Allah aja, dan alhamdulillah akhirnya terjawab semuanya gitu, semua doa-doa dari orang tua, dari semua orang, banyak yang sayang sama kita juga gitu, dan perjuangan selama ini alhamdulillah banget gitu, benar-benar istilahnya memang kalau Allah nggak izinin semua itu nggak akan bergerak, dan apa yang terjadi semua ini di detik ini adalah atas izin Allah gitu, karena Allah berkehendak gitu. Jadi Fairuz mengatakan bahwa bagi dia berapapun lamanya penjara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim itu sudah tidak masalah lagi buat dia. Ya karena kembali lagi seperti yang kemarin-kemarin Fairuz mengatakan sudah memaafkan mereka, tapi yang paling penting adalah bahwa mereka terbukti bersalah. Itu sesuatu yang selama ini mereka sangkal bahwa mereka telah melakukan perbuatan pidana, bahwa mereka itu bersalah atas peristiwa hukum yang merugikan kepentingan Fairuz. Saya tadi mendengar suara ya. Beranjak dari vonis kepada trio ikan asin, kita tengok yuk keseruan Ashanty dan keluarga A6 melakukan lockdown. Wah, maksudnya lockdown gimana nih? Yuk kita cek. Mantu lovers penderita positif COVID-19 tembus angka 4.500. Di antaranya 380 sembuh dan 399 lainnya meninggal dunia. Maka dari itu, istri Anang Hermansyah Ashanty berlakukan lockdown untuk keluarga A6 yang notabene benar-benar gak keluar rumah. Tapi jangan Anang, Ashanty, Aurel, Azriel, Arsy, dan Arsya itu kehabisan akal ya. Justru berbagai kegiatan positif berhasil diterapkan pada keluarganya. Mulai dari sholat berjamaah, belajar, hingga olahraga. Hingga patut dicontoh nih mantu lovers, keluarga A6 bantu orang-orang yang kena PHK serta para ojek online juga. Wih, keren banget ya. Mantu lovers juga nggak boleh kalah positif ya selama di rumah. Juga saling menjaga kesehatan kita masing-masing, makanya semua yang sebulan di rumah aku di lockdown nggak boleh keluar sama sekali. Andai pun nanti suatu saat aku keluar, hanya di saat-saat momen yang memang harus membuat kita keluar, yaitu misalnya kayak harus belanja yang penting ke supermarket atau memberi bantuan yang kayak selama ini kan sekarang bantuan aku cuma kayak aku masih kayak ngelakuin yang free endorsement buat orang-orang UKM atau orang yang kena PHK dan lain-lain. Alhamdulillah banget, impactnya tuh yang aku senang, semua selalu bilang kayak bunda alhamdulillah aku langsung ribuan yang pesen, followerku naik, aku kerjaannya jadi ada gitu. Itu kan yang membuat kita tuh walaupun aku nggak mengeluarkan apa-apa tapi bisa membuat impactnya ke orang bahwa orang tuh mendapatkan rezeki. Positifnya mungkin kayak saling lebih mengenal karakter satu sama lain ya, which is aku sih sebenarnya kita setiap hari juga di rumah ya, cuma maksudnya kayak lebih deket, beribadahnya juga nggak putus gitu, kayak bener jadi lebih apa ya, lebih mengerti bahwa kalau Allah sudah berkehendak apapun yang kita rencanakan, mau liburan, mau apa ya, semua bisa nggak kejadian gitu. Jadi kita tuh bukan Tuhan, kita hanya bisa berencana, tapi semua Allah yang menentukan. Jadi kita nggak boleh takabur. Di rumah aja keluarga A6 benar-benar memaksimalkan kebersamaan mereka secara kreatif. Sama seperti beberapa waktu lalu, lagu Aisyah Istri Rasulullah yang di-cover oleh Nisa Sabian dan beberapa selebriti tanah air lainnya viral di berbagai kanal platform internet. Dari situlah Putri Anang dan Ashanty, Arsy Hermansyah, jadi suka sama lagu tersebut. Lucunya, Arsy yang masih berusia 5 tahun punya kepercayaan diri yang tinggi untuk bernyanyi secara live. Gemes banget nih Arsy. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi.
Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping. Karena lagu Aisyah tuh bagus. Terus Arsi seneng gak lagunya trending di YouTube? Seneng banget. Terus Arsi berharap orang suka sama lagunya ya? Soalnya Arsi berharap Arsi punya lagu yang paling bagus banget. Tadi kita baru aja lihat kegiatan keluarga asik selama lockdown. Lalu seperti apa ya kegiatan Jessica Iskandar bersama Richard Kyle dan El Barak selama masa karantina? Mantu lovers, ada fenomena unik happening di keluarga Jessica Iskandar nih. Ya, 3 pekan jalani karantina guna mencegah penularan COVID-19, Jedar jadi ibu serba bisa. Mulai dari bantu putranya yang berusia 5 tahun untuk belajar, bikin eksperimen hingga mengajak El Barak dan Richard masak kue favorit. Gimana mantu lovers? Awesome abis kan Jedar? Belajar. Lagi belajar ya? Using stop video with me. Ini teman ngopi kita bikinnya kacang almond. Next kita bikin yang Ini punya siapa? Elia. punya kita. Yang kecil ini. No, that's all. Kita akan campur. Looks like corn when you Masih mix ada it up. space di sini. Looks like corn when you make it up. Saat ini aku dan Richard kita berdua berusaha untuk membantu El untuk belajar baca, latihan menulis kata, menulis cerita, membaca gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang bisa kita bantu. Tapi kalau kayak pelajaran Mandarin itu kan di luar kebiasaan kita gitu. Jadi pastinya sebenarnya El juga udah dapat tugas dan tanggung jawab ketika sekolah online saat ini. Jadi di luar itu paling kita hanya bantu untuk tambahan aja ekstra kayak baca buku cerita, menulis, itu aja sih. Gak berhenti sampai di situ aja mantu lovers. Wanita berusia 32 tahun itu juga dikenal sebagai sosok pecinta hewan. Dari situlah motivasinya untuk melakukan hal baru muncul. Ternyata ada kebiasaan baru yang Jedar lakukan nih. Uniquely dari mulai membersihkan akuarium. Bahkan baru-baru ini ia lagi sibuk remake halaman rumahnya untuk dijadikan fish tank disertai tanaman hias. Wah, bikin mantu lovers makin penasaran aja deh. Coba yuk lihat yuk mantu lovers, seperti apa sih keseruan Jedar dengan hal-hal baru selama karantina di rumah aja? Saking gak ada kerjaannya di rumah, 2 minggu di rumah bosen juga. Tapi kalau ditemenin sama peliharaan, lumayan loh menghibur. Tuh, seru banget kan teman ngopi. Aku juga beli ikan-ikan, jadi tanaman airnya nggak banyak nyamuk karena ada ikannya. But how about the water? Aku juga jadi rajin banget buat ganti air. Fish tank mama yang lagi baru dibangun. Mana fish tank mama yang baru dibangun? Ini dia nih, gede loh ini. Nanti air mancurnya ada 3. Terus ini tanaman-tanaman air aku yang lain nih teman ngopi. Ada teratai, ada lotus. Pesan positifnya adalah berkumpul bersama keluarga, lebih mendekatkan diri bersama orang tua, anak, menghabiskan waktu di rumah, belajar hal baru, kayak misalnya belajar keyboard, belajar masak, belajar ngerawat binatang. Aku sekarang udah punya ada berapa ya? 10 kura-kura. Terus bentar lagi halaman aku juga udah rame sama pohon, bentar lagi bakal punya ikan, bentar lagi mungkin bakal punya anjing.
Jadi banyak sih kegiatan yang bisa dieksplor juga. Jika kekecewaan Jessica Iskandar terhadap COVID-19 lantaran pernikahannya tertunda, berbeda dengan sederet selebriti tanah air yang bisnisnya merugi selama pandemi corona. Kira-kira siapa aja ya Mantu Lovers? Mantu Lovers, sejak diberlakukannya social distancing, banyak sektor kehidupan hingga masyarakat Indonesia yang berubah drastis. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tapi juga para selebriti tanah air yang mengalami kesulitan ekonomi dari kehilangan job hingga bisnisnya ikut merugi. Beberapa di antaranya ada aktris Bunga Zainal, Luna Maya, Raffi Ahmad, Amanda Manopo, hingga Dude Harlino. Ya, Bunga Zainal diketahui menggandrungi dunia bisnis jual beli online seperti sepatu hingga produk-produk kecantikan. Namun karena COVID-19, ia mengaku merugi hingga 80% karena masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok. Alhasil omsetnya jadi menurun deh. Sama halnya yang terjadi pada Dude nih. Suami Alisa Subandono itu merasakan income usaha travelnya turun drastis lantaran himbauan untuk tidak berpergian keluar kota hingga keluar negeri. Bisnis aku sendiri mengalami penurunan cukup drastis ya, bisa dikatakan 80% lah ya. Karena aku ngerti sekali semua orang sedang panik, semua orang sedang gak fokus untuk beli barang-barang lain selain barang-barang atau bahan-bahan pokok. Jadi aku rasa nggak cuma bisnis aku, tapi semua orang mengalami penurunan dan berdampak sekali perekonomiannya dengan adanya wabah ini. Sangat berdampak besar sebenarnya. Jadi karena kita usaha yang kita lakukan, saya sama teman-teman ini kan kaitannya sama pariwisata. Jadi di Jogja dan di Padang. Memang virus COVID-19 ini cukup membawa dampak besar, terutama karena jumlah wisatawan, kemudian pembatasan orang untuk keluar, kemudian banyaknya orang di bandara yang juga dibatasi gitu ya. Itu membuat bisnis kita memang cukup terdampak besar. Dan ya memang sekarang kami sama teman-teman di manajemen perusahaan coba untuk menyiasati di tengah masa-masa yang sulit ini gitu, untuk terus bisa survive dan mudah-mudahan keadaan bisa lebih baik. Gak cuma sederet selebriti yang tadi sudah disebutkan, komedian Enty Sutisna atau yang populer disapa Sule juga ikutan kena dampaknya nih Mantu Lovers. Gak cuma iklan, off-air, bahkan bisnis pribadinya juga ikut kena dampak. Sule mengakui bahwa bisnis rumah makannya terpaksa ditutup karena terkena dampak wabah pandemi virus corona. Karena bisnis rumah makannya ditutup sementara, alhasil beberapa karyawannya ada yang kerja dari rumah dan yang lainnya diliburkan. Meskipun begitu, Sule tetap menggaji karyawannya loh. Gak cuma Dude, Bunga Zainal dan juga Sule. Bahkan Irfan Hakim juga ditenggarai ikut kena dampak COVID-19 pada bisnisnya. Bahkan kedai bakso miliknya juga terpaksa tutup. Tapi jangan salah, biar begitu ayah 5 orang anak itu putar otak hingga menyiasati kedainya yang tutup dengan jualan online. Ya sama kayak orang-orang mas. Kalau dampaknya ya dari sisi penghasilan dan yang lain-lainnya sama aja lah. Ya kalau untuk urusan kerugian nggak bisa cerita, intinya sama. Artinya sama semua pihak ada dampaknya gitu loh, intinya itu aja mas. Nah, kalau karyawannya tetap digaji Mbak. Cuma kan melihat kondisi seperti ini mungkin ada kebijakan-kebijakan lain. Kedai bakso saya dua memang ditutup sudah masa kontraknya juga habis tempatnya. Tapi satu yang bertahan ada di Bandung, itu pun tutup sementara, tapi kita akan mulai melakukan inovasi lainnya. Salah satunya adalah dengan berjualan online, tidak boleh makan di tempat, kemudian take away, dan juga yang ada di Jakarta pun begitu di Bandung. Jadi karyawan saya yang awalnya dari tempat bakso tersebut, saya berbantukan untuk membuat bakso frozen. Jadi
maksudnya ini saya cerita sebagai contoh saja, mudah-mudahan membuat di suasana seperti apapun kita harus kreatif. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Oke semuanya, jangan lupa untuk nonton terus Mantul di YouTube, di like, di subscribe, dan di komen. Dadah!